Pernah nggak sih Anda ngerasa daftar tugas itu kok kayaknya nggak ada habisnya ya? Bingung gitu mau mulai dari mana biar hasilnya maksimal. Kayaknya banyak deh yang ngalamin ini. Nah, dari berbagai sumber yang kita kumpulin bareng, ada satu konsep nih yang sering banget muncul. Prinsip Pareto, atau mungkin Anda lebih kenal sebagai aturan 80-20. Betul. Konsep ini menarik banget sih. Intinya tuh, sederhana tapi dampaknya bisa luas banget. Jadi idenya adalah sekitar 80% hasil itu seringkali datangnya cuma dari 20% usaha atau input kita. Gitu. Oh, 80% hasil dari 20% usaha. Tapi ini bukan rumus pasti gitu ya? Bukan hukum matematika yang saklek, lebih kayak observasi aja, pola yang sering muncul. Dulu ditemuin sama ekonom Italia, Vilfredo Pareto, awal abad 20-an lah. Dia lihat 80% tanah di Italia itu dikuasai cuma 20% orang. Lucunya, dia juga lihat pola yang sama di kebun kacang polongnya sendiri. Wah, sampai ke kacang polong ya. Terus gimana konsep ini jadi populer? Nah, itu dipopulerkan lagi sama Joseph Juran, seorang konsultan manajemen di tahun 40-an. Dia pakai ini buat konteks kontrol kualitas di industri. Makanya kadang disebut juga hukum vital few. Vital few, sedikit yang penting gitu ya. Jadi ini semacam pola distribusi power loh ya, di mana yang sedikit ini dampaknya gede banget. Tepat sekali. Distribusinya nggak merata kayak kurva normal. Nah, ini kelihatan di banyak bidang loh. Misalnya, di produktivitas. Idenya, coba deh identifikasi dari semua tugas Anda, mana sih 20% yang bakal ngasih 80% dampak terbesar? Fokus di situ dulu. Oh, jadi daripada sibuk nyelesain banyak tugas kecil-kecil, mending fokus ke 1-2 proyek besar yang benar-benar ngaruh gitu ya? Betul. Biar nggak cuma sibuk, tapi nggak ada hasil signifikan. Ada juga kan kaitannya sama hukum Parkinson, yang bilang kerjaan itu melar sesuai waktu yang ada. Iya, iya tahu itu. Jadi sarannya Tim Ferriss itu kasih deadline mepet buat tugas-tugas penting tadi ya? Nah, gitu. Biar fokus dan nggak menunda-nunda. Terus di bisnis, ini juga kerasa banget. Sering kan kita dengar 80% profit datang dari 20% pelanggan setia. Atau 80% penjualan dari 20% produk andalan. Iya sih, sering denger itu. Di pemasaran juga gitu ya? Mirip. Mungkin 80% leads bagus datang dari 20% channel pemasaran kita. Di manufaktur juga, pakai diagram Pareto buat cari 20% penyebab cacat yang bikin 80% masalah. Bahkan di software ya, MVP itu kan fokus ke fitur inti dulu, itu bisa dibilang 20%-nya gitu. Bisa dibilang gitu, fokus ke fungsi utama yang paling dibutuhin pengguna di awal. Nah, gimana kalau di keuangan pribadi? Anda lihat polanya juga nggak dari sumber-sumber kita? Ada beberapa catatan soal itu. Kayaknya mirip ya polanya. Seringkali iya. Coba aja Anda analisis 20% sumber income mana yang kasih 80% pendapatan. Atau pas cek pengeluaran, 20% kategori mana yang nyedot 80% budget. Menarik buat dicoba analisis nih. Termasuk investasi juga ya? Bisa jadi, mungkin 20% aset Anda yang ngasih 80% return. Ada contoh ekstrim tuh di Reddit yang nabung 80%, belanja 20% demi tujuan finansial. Intinya soal prioritas kan? Wah, luas banget ya penerapannya. Sampai ke belajar kuasai 20% inti buat dapat 80% pemahaman dasar. Atau bahkan hubungan ya. 20% orang terdekat mungkin kasih 80% kebahagiaan. Tapi, tunggu dulu. Kedengerannya kok kayak agak menyederhanakan masalah nggak sih? Apa nggak ada batasannya? Nah, ini poin penting banget. Justru ini kritik yang sering muncul dan perlu kita waspadai. Aturan 80-20 ini alat bantu yang oke, tapi ada jebakannya. Pertama, ini bukan alasan buat kerja lebih malas atau cuma 20% aja. Nggak gitu. Usahanya tetap harus 100%, tapi difokuskan ke 20% area yang paling ngasih hasil tadi. Jadi soal efektivitas, bukan cuma motong jam kerja. Oke, catat. Tapi gimana kalau kita terlalu fokus ke 20% itu, terus yang 80% sisanya jadi keabaikan? Itu bahaya nggak? Nah, itu risiko kedua. Mengabaikan yang 80%. Padahal bisa jadi tugas-tugas kecil itu fondasi penting. Atau pelanggan kecil, kalau di bisnis, mungkin potensial di masa depan. Atau anggota tim yang mungkin nggak bintang tapi kontribusinya penting buat kelancaran kerja bareng. Betul sekali. Jangan sampai kita mengabaikan ekor panjang atau the long tail. Apalagi di era digital sekarang, kadang yang kecil-kecil ini kalau diakumulasi jadi gede juga. Atau kata kunci pencarian yang spesifik tapi banyak jumlahnya.
Terlalu fokus ke yang hits aja bisa kehilangan peluang di situ. Terus yang ketiga, jangan anggap ini hukum besi yang kaku. Dunia nyata kan kompleks, banyak ketergantungan. Terlalu kaku pakai 80-20 bisa bikin kita malah nggak inovatif atau nggak adaptif sama perubahan. Jadi harus kritis juga ya. Kenapa kok polanya 80-20 di situasi saya? Apa benar gitu? Atau ada faktor lain? Persis, selalu pertanyakan asumsinya. Jangan cuma diterima mentah-mentah. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda yang dengerin, prinsip Pareto atau aturan 80-20 ini kayak kacamata lah ya, buat bantu kita lihat di mana sih titik pengaruh terbesar dari usaha kita. Berguna banget buat nentuin prioritas di tengah banyaknya tuntutan. Iya, anggap aja sebagai kerangka berpikir bukan dogma kaku. Alat buat nanya, apa sih yang paling penting sekarang buat tujuan gue? Gitu. Tapi ya itu, sadari juga batasannya. Jangan sampai kehilangan gambaran besar atau detail penting yang mungkin ada di 80% lainnya. Selalu cek konteks spesifik Anda. Nah, sebagai penutup nih, mungkin Anda bisa coba renungkan sejenak aktivitas Anda seminggu terakhir. Udah sadar belum mana sih 20% kegiatan yang benar-benar ngasih 80% hasil atau kepuasan buat Anda? Dan pertanyaan lanjutannya yang mungkin lebih dalam, jangan-jangan fokus ke 20% itu tanpa sadar bikin Anda menunda atau mengabaikan sesuatu yang kelihatannya kecil sekarang, tapi ternyata itu kunci buat langkah besar Anda berikutnya.